sedangkan minggu yang ketiga waktu menghafalnya banyak. Maka Bu Ino minta kejujuran dari kalian. Sekarang yang pertama kita akan membahas materi yang akan kita buat PH minggu depan, yaitu bangsa Israel memasuki tanah terjanji, sama yang sudah kita pelajari minggu lalu. Allah menyampaikan 10 perintahnya atau firman-Nya. Nah, ketika bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, tampillah Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan membelah Laut Teberau, salah satunya supaya bangsa Israel bisa terbebas dari kejaran tentara Mesir. Siapa yang menjadi raja pada saat itu? Firaun. Ini sudah pernah loh ya, tentara Firaun. Sekarang kita lihat filmnya terlebih dahulu. Konsentrasi belajar ya, tidak ada yang makan. Di sekolah tidak ada yang makan soalnya. Musa diutus Tuhan, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 3 dan 4. Perhatikan baik-baik, nanti Bu Ino beri pertanyaan. Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Waktu itu orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian Pak Musa sedang mengembalakan kambing domba di gunung. Perhatikan Pak Musa ya. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Pak Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, maka Tuhan memberikan mujizat tongkat menjadi ular. Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa, sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Akhirnya Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Ayat hafalan ini Aku, utuslah Aku. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 8. Oke, dari yang sudah kalian lihat tadi, di mana Musa adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan menampakkan dirinya melalui apa? Api yang menyala. Pohon atau satu pohon, api mengelilingi pohon tersebut, tapi pohonnya tidak terbakar. Nah, dari situlah Musa
diberitahukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa menjawab bahwa dia tidak berani, tidak pandai bicara, tapi Tuhan akan selalu menyertainya. Lalu Musa diberi senjata berupa Tongkat aja jadi ular. Kalau dilempar bisa jadi ular. Ular pintar yang bisa untuk membelah laut Teberau tadi itu. Nah, di situ Musa ditemani oleh Pak Harun. Nah, kemudian Musa di situ disampaikan oleh Tuhan. Tuhan menyebutkan namanya. Siapa namanya Tuhan? Aku adalah aku. Nah, ketika Tuhan menyebutkan namanya itulah Tuhan memerintahkan tadi apa perintahnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian Musa menjawab bagaimana pada ayat hafalan tadi. Bukan yang itu, ayat hafalan yang terakhir tadi apa jawabannya? Yesaya 6 ayat 8b. Utuslah aku, pinter. Nah, itulah jawaban dari Musa. Lanjut lagi. Bangsa Israel sudah bebas dari perbudakan di Mesir ketika diselamatkan oleh Musa. Lalu dia tinggal di padang gurun yang sudah kita lihat dalam film Superbook kemarin selama berapa tahun di situ? 40 tahun. 40 tahun. Kemudian selama 40 tahun, bayangkan 40 tahun itu tinggal di padang gurun loh, bukan waktu yang sebentar. Setelah itu mereka merindukan tempat tinggal yang tetap, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Lalu apa yang dimakan mereka ketika berada di padang gurun? Roti mana? Nah, roti mana yang jatuh dari langit, disertai juga ada burung puyuh juga. Selama 40 tahun mereka hanya makan roti mana dan burung puyuh. Musa adalah utusan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun Musa tidak sampai mengantarkan karena usianya yang sudah tua dan digantikan oleh Yosua. Tugasnya Musa sampai mengantarkan bangsa Israel sampai ke tanah terjanji diteruskan oleh Yosua. Yosua memimpin umat Israel dengan pedoman pada 10 firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan kepada Musa. Setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan yang dulunya disampaikan kepada Abraham, bapa leluhur mereka. Ya, rasa enggak kalian? Rasa, Bu. Rasa gempa ya? Rasa getar-getar. Bu Ino Ya, Bu, pusing. saya kerasa, Bu. Sebentar. Enggak apa-apa. Ya, Bu, ada gempa. Ya. Masih loh, jendelanya itu masih. Bu, ada gempa, Bu ya. Saya tak keluar dulu ya. Iya, boleh, Bu. Bu, saya kok nggak getar-getar ya, Bu? Saya getar-getar, Bu. Kok masih ya? Saya tidak. Enggak ya, Bu. Nanti aja. Punya goyang-goyang, Bu. Iya. Bu, saya goyang-goyang, Bu. Kenceng banget ya. Sudah duduk, sudah selesai. Oke. Iya, oke, sudah. Lumayan kerasa ya. Oke, enggak apa-apa, yuk lanjut lagi ya. Sebentar masih pusing rasanya. Oke, lanjut. Setelah Yosua meninggal, ia digantikan oleh pemimpin lain dan demikianlah seterusnya. Allah senantiasa mengirimkan utusannya untuk mendampingi bangsa Israel, umat pilihannya. Kita akan melihat kisahnya bangsa Israel ketika sampai di padang gurun.
Kita akan lihat itu. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari Film lagi, yeay. setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Mesir yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, Kalau kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mengenal sungguh-sungguh orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cair terbakar. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang. setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7 katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Oke, bayangkan ya, itulah kuasa Tuhan. Selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel hanya makan buyung puyuh dan roti mana. Selama 40 tahun loh, mereka tidak bosan-bosan mau bagaimana lagi, memang tidak ada makanan selain itu. Mau KFC ya enggak ada, mau Pizza Hut ya enggak ada ya. Maka yang dimakan ya hanya bisa itu. Tapi luar biasa, mereka tetap bisa terus hidup, bisa gemuk, bisa sehat karena makan roti mana dan burung puyuh itu ya. Allah memberikan tanah terjanji kepada bangsa Israel. Allah selalu memperhatikan umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah cinta kepada manusia. Sebelum Musa meninggal dunia, ia berpesan, apa pesannya? Tetap setia kepada Allah. Ya, pinter. Orang Israel menyebut Allah dengan sebutan apa? Yahweh. Yahweh, pinter. Sedangkan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Nah, janji Allah itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Sama seperti janji Allah kepada bangsa Israel mulai dari janji Allah kepada Abraham.
Nanti kita akan lihat apa janji Abraham. Tetapi ada syaratnya agar janji Allah ini dapat terpenuhi. Apa syaratnya? Usaha dan kerja keras dari bangsa Israel. Dan kerja keras dari bangsa Israel. Sampai sekarang pun, kalau kita menginginkan sesuatu hal, menginginkan kebahagiaan, menginginkan apa yang menjadi harapan kita, harus didasari dengan usaha dan kerja keras. Nah, janji Allah tentang tanah terjanji pada mulanya telah disampaikan kepada Abraham. Dalam setiap usaha dan upaya Yosua mengantarkan bangsa Israel ke tanah terjanji, ia selalu didampingi dan didukung oleh Allah. Janji Allah kepada Abraham ada 3. Di LKS kalian ada di poin ke-11. Janji Allah adalah janji yang murni, janji yang suci. Maka janji Allah layak disimpan di dalam hati. Tuhan telah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir sebagaimana terungkap dalam apa itu? Pembaharuan janji di Sikem. Iya, pembaharuan janji di Sikem. Allah mengikat janji sejak zaman Abraham. Allah selalu setia akan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Janji Allah, tanah yang dijanjikan disebut dengan tanah Kanaan. Sifat perjanjian Allah adalah kekal, abadi. Maka Allah akan selalu setia pada janjinya, sebab janjinya itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan terpenuhi janjinya itu dalam diri siapa? Janji Allah terpenuhi dalam diri siapa ini? Siapa ini? Janji Allah terpenuhi dalam diri siapa? Yesus. Yaitu membebaskan manusia dari belenggu dosa. Maka jangan asal mengucapkan kata janji. Mending kalian bilang diusahakan. Kalau janji itu merupakan hutang. Kalau tidak ditepati, maka kalian akan dosa dan disebut sebagai ingkar janji. Jericho cepat masuk, enggak guyon di luar. Berikutnya, Yesus mengingatkan dan mengajak umat Israel untuk kembali kepada Yahweh. Buah dari janji Allah apa saja? Ada 2, yaitu kedamaian dan kebahagiaan. Bukti Allah cinta kepada bangsa Israel dengan cara Allah selalu setia kepada Israel. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita langsung bahas LKS. Ya. Nomor 1, Jethro dibaca. Nomor 1, Allah memberikan tanah terjanji pada bangsa Israel. Nomor 2, Melodi dibaca. Orang Israel menyebut nama Allah dengan sebutan Yahweh. Nomor 3, Bianca dibaca. Janji Allah sekarang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Nomor 4, Inge. Orang Israel selalu ingin didampingi oleh siapa? Siapa Inge? Orang Israel selalu ingin didampingi oleh Allah. Ini sangat mudah ya. Kok enggak? Ayo, nomor 5, Kenzi. Nomor 5. Sebelum Musa meninggal dunia, ia berpesan kepada umatnya agar tetap setia kepada Allah.
kepada Allah. 1 sampai 5 sudah? Halaman berapa, Bu? 17, 18. Oke. Berikutnya. Nomor 2, Yahweh. Nomor 3, D, Yesus Kristus. Nomor 4, Allah. B. Nomor 1, Jericho dibaca. Bapak, pinter. Nomor 2, Joylin dibaca. Oleh Yosua, pinter. Nomor 3, Vio dibaca, Viorel. Kepada Abraham, nomor 4, Reiko dibaca. Apa tadi di PPT Bino sudah jelaskan? Gandhi. Kekal, pinter. Nomor 5, Oswald dibaca. Belenggu. Belenggu apa? Tadi di PPT sudah ada juga. Yesus itu menebus Belenggu dosa. Belenggu dosa. Pintar. Nomor 1, Kathleen. Jelaskan apa syarat agar janji Allah kepada bangsa Israel dapat terlaksana. Tadi di PPT sudah Bino jelaskan, di AKS ada 2 syarat, yaitu usaha dan kerja keras bangsa Israel. Usaha dan kerja keras bangsa Israel. Kaleb, nomor 2. Dinyalakan dulu kameranya. Sebutkan 3 janji Allah kepada Abraham. Apa saja? Kameranya nggak diturunkan biar kelihatan wajahnya. Dipriana, Dipri, anak, Ada di poin 11. Dilihat jawabannya ada di poin 11. Keturunan yang banyak menganugerahkan tanah Kanaan. Keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Nama Abraham akan termasyhur. Tuhan Allah adalah Allah bangsa Israel dan bangsa Israel adalah bangsa pilihannya. Berikutnya nomor 3, Emily. Sebutkan buah janji Emily yang di rumah absen 29. Sebutkan buah janji Allah yang kita rasakan. Kedamaian dan kebahagiaan. Iya, tadi baru saja kita bahas kedamaian dan kebahagiaan. Nomor 4, Daud. Nggak memperhatikan Bu Ino tadi, makanya kalau minum langsung minum, nggak guyon di luar. Jawabannya ini, buktinya, caranya, ya ada di poin 25. Allah selalu setia terhadap janjinya kepada bangsa Israel. Itu nomor 25. Ada di poin 25. Jawaban nomor 4. Kedamaian dan kebahagiaan.
Joy? Lima. Joy A itu. Apa pesan Musa? Tadi ada di PPT, di LKS juga ada. Iya, agar tetap setia kepada Allah ada di poin ketiga. Nih, agar tetap setia kepada Allah. Banyak. Oke, nih. Bu, ini tadi nomor 4 Romawi 3 apa ya, Bu? Ada di poin 25. Banyak sekali. Dicari sendiri, ada di ringkasannya. Nomor 1 Bapak, nomor 2 tanya Vio itu, tanya Vio. Rel. Oke, sekarang kamera semua dinyalakan, siap ya. Bu Ino akan tes lisan 10 perintah Allah. Kamera dipaskan di wajahnya, kalau bisa kelihatan kayak punya Melody, Matthew, Renat, itu Jetro, setengah badan seperti itu ya. Brian, kurang turun sedikit kameranya. Terus Kenzo Renhat juga kurang turun. Oh, kalau enggak nanti berdiri enggak apa-apa, berdiri. Tatiana juga belum terlihat wajahnya semuanya. Joanna mana tadi? Caleb juga belum terlihat wajahnya. Lagi, turun lagi. Emily, dinyalakan kameranya. Oke. Sekarang Bu Ino coba. Nggak usah rame ya. Tertib. Kenzo, tutup mata, dinyalakan. Oke, tutup mata dulu. Perintah yang ketiga. Kenzo kan dipilih satu-satu gantian. Yang ketiga, Kenzo. Yang keras. Oke, Kenzo belum hafal. Nanti juga Bu Ino pertimbangkan untuk nilai K4-nya loh ya. Hari ini kan terakhir toh. Berikutnya, Jetro, tutup mata. Ya sudah, Bu. Perintah yang kelima. Perintah yang kelima, jangan membunuh. Perintah yang ke-8. Perintah yang ke-8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Perintah yang kedua. Perintah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Oke, selesai. Berikutnya, Brian, tutup mata. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Bisa nyala ya. Tutup mata. Lebih mendekat. Oke. Perintah yang ketiga. Kuduskanlah hari Tuhan. Perintah yang ke-10. Jangan mengini milik dengan sesama dengan tidak adil. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari
segala sesuatu. Ya, yang lancar ya. Berikutnya, Shirley, tutup mata. Perintah yang ke-8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Perintah yang ke-10. Jangan mengingini milikmu secara tidak adil. Perintah yang ke-4. Hormatilah ibu bapamu. Pintar. Berikutnya, Javelyn Wijaya. Kok nggak usah pakai efek blur coba. Wino nggak jelas soalnya wajahnya. Iya, Bu. Ya. Oke. Tutup mata. Perintah yang kedua. Jangan menyebut nama Allahmu dengan tidak hormat. Perintah yang keempat. Hormati kedua orang tuamu. Perintah yang ke-8. Jangan bersaksi dusta sesamamu. Perintah yang ke-9. Jangan mengingini istri orang lain. Oke. Nomor 11 tadi diperbaiki kalimatnya ya. Kaleb. Kamu pakai seragam apa itu, Kaleb? Yang lain kalau kamu pacara sendiri loh ya. Ayo tutup matanya. Agak lihat ke atas. Nah. Perintah yang kedua. Jangan menyebut nama Allahmu dengan tidak hormat. Perintah yang ke-5. Jangan membunuh. Perintah yang ke-8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Oke, berikutnya. Daniel. Semua pasti dapat dan itu akan Bu Ino pertimbangkan juga untuk nilai K4 yang sudah kalian buat. Seharusnya kan tadinya Bu Ino pengennya live, cuma waktunya nggak cukup, harus 3 minggu. Kan kasihan yang live di minggu pertama, waktunya untuk penghafal sebentar. Sedangkan minggu yang ketiga, waktu menghafalnya cukup banyak. Makanya Bu Ino buatnya secara lisan seperti ini. Kalau tidak selesai hari ini, minggu depan masih ada waktu lagi. Pokoknya setiap kali pertemuan dengan Bu Ino harus hafal dan siap 10 perintah Allah. Tapi kalau sudah minggu ini, Bu? Tidak dikasih lagi. Kan sudah langsung dinilai sama Bu Ino. Untuk aja. Berikutnya, Peter Dominic. Ya pasti kan. Ya. Tutup mata. Perintah kedua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Perintah yang kelima. Jangan berzina. No. Perintah yang ke-8. Oke, belum hafal. Berikutnya. Emily, duduk. 1, Emily, sebutkan. Terus? Dan? Sudah, itu saja. Oke, perintah yang ketiga. Perintah yang kelima. Oke, berikutnya. Dilan. 2. Empat. 6. 7.
Fiorel 8. Sepuluh. Sembilan. Jericho 1. Iya, itu yang dimaksud Bu Inu Emily. Jadi harus sampai selesai perintah yang ke-1, enggak boleh setengah-setengah. Jangan menyembah berhala, begitu saja masih kurang tepat. 4. Iya. 5. Joy ditutup bukunya, sudah enggak ada waktunya menghafal. Kan hari ini pengumpulan terakhir KI 4. Berikutnya Joy 6. Oke, Joy nggak hafal. Viola 7. 9. Empat. Daud 3. 2. 1. Aku ini Tuhan Allahmu nggak usah ya. Itu yang di awal, bukan perintah yang 1. Joylin 4. Bu Asih belum datang. 5. 8. Reiko 10. 3. 9. Oswald 2. 10. 9. 8. Hah? 8. Oh ya wes, oke 7. Oke, Kandi 7. 8. 2. 1. 5. 7. Oke, minggu depan kita lanjutkan bagi yang belum ya, yang sudah tidak Bu Ino pilih. Oh, selamat gitu langsung yang belum langsungan ya. Oke, kita akhiri dengan doa ya. Iyalah, kan wajib itu. Oke. Enggak, nanti ditanya lagi pokoknya. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu aja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan